Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini mohon maaf dilakukan secara daring karena sebenarnya saya sudah di kampus pagi ini, tapi karena nanti jam 9 saya ada acara di Pemda, sehingga yang kelas A mungkin nanti akan bisa mengakses apa yang kita sampaikan pagi hari ini melalui video ya, makanya ini saya rekam biar semua teman-teman bisa mendapatkan materi yang sama ya. Silakan teman-teman bisa on cam dulu ya. Jadi biar kalau kata teman saya ya, ini kata teman saya bahwa cara kita untuk menghargai orang lain di masa pandemi ini atau di masa pembelajaran secara daring ini adalah dengan cara on cam gitu ya. Jadi di sini di setup yang saya gunakan saya menggunakan dua monitor ya. Saya menggunakan dua monitor yang monitor di depan saya ini yang gambarnya teman-teman yang sini berjajar banyak orang itu adalah ini ada yang nyanyi. Oke, saya mute semua dulu ya, biar nggak berisik. Karena saya cek dari kemarin tuh ada beberapa yang mesti ada lagu di belakangnya gitu, entah itu sambil mendengarkan musik secara banter banget atau iya. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi terkait etika untuk belajar online ya, itu dengan on cam itu sebagai bentuk kalau kita menghargai yang kita ajak bicara ya. Jadi setup saya di sini ada dua monitor ya. Monitor pertama yang isinya adalah tampilan teman-teman di Zoom biar seolah-olah saya bisa menghadapi teman-teman yang ada di sini. Kemudian satunya bisa digunakan untuk share screen gitu ya. Baik, saya izin share screen karena waktunya tidak panjang ya, karena saya tidak sampai jam 9 nantinya. Baik, di sini untuk di mata kuliah di semester ini ya akan bertemu dengan saya di mata kuliah teknologi multimedia ya. Jadi nanti untuk tugas akhir dan lain sebagainya saya biasanya menggunakan project ya. Saya jarang menggunakan tes tulis ya, dan hampir tidak pernah tes tulis kalau saya. Itu mesti project semua ya. Jadi setelah selesai kuliah nanti teman-teman akan memiliki produk sendiri-sendiri yang bisa menjadi portofolio juga jadinya ya. Jadi selain punya tugas itu juga menjadi portofolio tersendiri ya. Baik, untuk identitas saya rasa saya nggak perlu perkenalan dengan teman-teman ya, karena di SOTK juga pernah ketemu saya dan mungkin di beberapa kesempatan juga ketemu ya, misalnya pas minta tanda tangan untuk KRS dan sebagainya mesti bertemu dengan saya ya. Untuk menghubungi saya teman-teman bisa dari mana aja nih, lupa saya update ya. Ini harusnya pakai email yang UMPWR tuh, silahkan bisa ya. Tapi kalau mau pakai yang email ini juga tidak masalah ya. Kemudian saya bisa di WhatsApp kapan saja. Jadi nggak perlu nunggu hari apa jam berapa gitu, nggak ada ya. Saya bisa di WhatsApp dari 24 jam ya. Saya bisa di WhatsApp 24 jam. Malam-malam juga nggak apa-apa ya. Tergantung saya balasnya kapan gitu ya. Kan masalahnya di situ. Jadi saya bisa di WhatsApp jam 3 misalnya atau jam 2 gitu, itu ada beberapa yang seperti itu. Cuman aturan di kelas saya untuk secara tidak tertulis ya untuk menghubungi melalui WhatsApp itu ada aturannya ya, ada aturannya bahwa teman-teman harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian ada salamnya, kemudian ada perkenalannya dia siapa kayak gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya nggak ada identitasnya, nggak ada penjelasan Anda siapa, tiba-tiba nanya ya. Kemarin juga ada yang nanya masalahnya, ada yang nanya dan nggak saya balas ya. Jadi resikonya kalau tidak ada identitasnya, tidak akan saya balas ya. Kemarin ada yang nanya tiba-tiba, memang pakai salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di kampus jam berapa? Nah, saya kan bingung ini siapa. Jadi nggak ada identitasnya, mau ngapain juga gitu ya. Cuma nanya di kampus jam berapa. Ya saya nggak balas ya. Saya tahu kayaknya itu mahasiswa baru kayaknya. Itu mahasiswa baru, jadi etika nanti untuk
menghubungi saya memang harus ada identitasnya dan menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Yang perlu ditanamkan adalah penggunaan bahasa yang baik dan benarnya. Makanya saya tidak akan menerima kalau misalnya bahasanya tidak memang saya untuk di bahasa tulisan itu agak kaku memang untuk untuk pesanannya. Kenapa? Karena saya ingin biar teman-teman memahami bahwa di industri ya ketika teman-teman nanti bekerja itu juga ketika melamar pekerjaan itu tidak sepenuhnya akan ditanyakan tentang IP-nya berapa gitu ya, skripsinya bahas tentang apa enggak ya. Tapi yang akan ditanyakan adalah bagaimana interaksi teman-teman ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Attitude-nya seperti apa. Jadi memang attitude ya atau sikap itu adalah yang paling utama. Makanya saya ingin mulai menanamkan kepada teman-teman bahwa tanamkan dulu yang pertama itu adalah sikapnya ya. Kalau udah sikapnya baik, itu biasanya juga orang akan respect pada kita kayak gitu. Jangankan mungkin teman-teman yang sudah angkatan baru di sini, angkatan lama pun juga kadang beberapa juga ya masih ada yang missing biasanya ya. Ada beberapa yang mungkin masih lupa dengan aturan-aturan seperti itu sehingga ya perlu saya ingatkan lagi ya. Jadi saya ingatkan terus ya. Yang kelas B ini jumlahnya berapa ya Mas? Semuanya? Oh, sebentar saya mute ya. Oke. Yang komstingnya siapa? Ketua kelasnya siapa? Mas Iqbal, Pak. Mas Iqbal, di mana Mas Iqbal? Ya, halo. Ya, jumlahnya semuanya berapa, Mas? Anggotanya? Ya. Berapa ya? Loh. 27-an, Pak. 27-an ya. Di sini baru yang hadir 24 ya, berarti kurang 3 orang lagi ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang kontrak belajar ya, karena ini pertemuan pertama dan nanti mungkin ada sedikit pengantar ya. Semoga waktunya cukup ya. Baik, kita lanjut ke kontrak belajarnya ya. Jadi untuk aturan di tempat saya mungkin di aturan dosen-dosen yang lain mungkin berbeda ya, tetapi di kelas saya nanti harapannya dosen dan mahasiswa itu hadir tepat waktu. Jadi kalau misalnya saya kuliah online lewat Zoom, itu biasanya saya start sebisa mungkin tepat waktu. Dan biasanya saya masih nunggu teman-teman sampai 10 menit biasanya. Saya nunggu 10 menit untuk mulai ya. Nah, nanti untuk durasi 10 menit ini biasanya saya gunakan untuk memberikan waktu kepada mahasiswa untuk presensi. Ya, nanti presensi dan sebagainya kita lakukan melalui Elijo ya. Sini sudah punya akun Elijo semua ya? Sudah. Oke, berarti sudah masuk ya. Di kelas saya sudah masuk juga? Belum, Pak, ya, Pak. Oh, belum. Oh, ya nanti saya berikan kodenya ya, karena mungkin kodenya berbeda dari yang diberikan di KRS, nggak apa-apa. Makanya hari ini saya tidak ada presensi melalui Elijo ya. Nanti kalau teman-teman untuk yang berikutnya ya, tetap nanti mau kuliahnya luring, mau daring, itu tetap nanti ada presensinya melalui Elijo. Ya, jadi silakan pastikan Elijo-nya bisa diakses dengan baik, kemudian presensi juga sudah aman di sana, karena beberapa meskipun sudah punya diberikan akunnya, itu ada beberapa yang tidak bisa login karena beberapa kendala biasanya ya. Baik, terus kemudian untuk toleransi keterlambatan saya 15 menit ya, baik di kelas daring maupun luring ya. Saya ada 15 menit untuk luring atau daringnya. Jadi bentuknya seperti apa? Nanti di presensi pun itu akan ada maksimal waktu presensi 15 menit ya. Setelah 15 menit teman-teman akan saya hitung sebagai terlambat ya. Jadi ketika presensi misalnya kita mulai jam 8 nih. Jam 8 sudah saya buka, silakan teman-teman presensi misalnya ya. Kemudian ada yang presensi jam 8 lewat 16 menit ya. Itu akan terhitung sebagai terlambat ya. Nanti di statusnya di Elijo itu pun juga terlambat ya. Ya seperti itu. Kemudian kalau yang presensi di atas itu biasanya di atas 60 menit itu tetap masuknya tidak masuk ya, tidak hadir kayak gitu. Ya, aturannya seperti itu. Kemudian ini untuk yang berikutnya semua mahasiswa tergabung di Elijo dan mungkin nanti akan saya buatkan Google Classroom juga ya. Google Classroom tetap saya gunakan untuk apa? Tujuannya untuk ketika nanti si Elijo ini ada kendala ya. Ketika ada Elijo ada kendala nanti kita bisa backup menggunakan Google Classroom. Dan kemungkinan nanti di Google Classroom juga akan saya gunakan untuk memposting pengumuman dan sebagainya itu melalui Google Classroom ya. Karena apa? Karena kalau Google Classroom kan ada
notifikasinya gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian saya tidak akan menerima tugas melalui selain platform di Elijo dan Google Classroom. Sorry, ini ada kurangnya di sini. Karena untuk semester ini memang dari universitas mewajibkan untuk penggunaan Elijo ya, sehingga tugas dan materi ya semuanya dari Elijo. Jadi nggak ada tiba-tiba mahasiswa datang, Pak, saya mau copy materinya gitu, nggak ada ya. Semua nanti bisa di-download melalui Elijo, dan mungkin kalau misalnya ada kendala melalui Google Classroom kayak gitu ya. Kemudian tugasnya nanti dikumpulkan semua dari sana. Kemudian nanti kalau misalnya saya ada kegiatan atau mungkin ada halangan dan terlambat misalnya seperti apa, nanti saya akan menghubungi ketua kelasnya, atau setidaknya nanti kalau misalnya semua juga tergabung di Google Classroom, saya akan posting di sana semua. Ya, sip. Ini untuk kontrak belajarnya dan aturan umum yang berlaku di kelas saya ya. Jadi ini berlaku nanti sampai berikut-berikutnya ya. Kalau misalnya nanti saya akan mengampu teman-teman untuk di mata kuliah lain di semester-semester selanjutnya, aturannya akan tetap sama ya. Next, untuk ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian ini adalah prinsip perkuliahannya yang mungkin akan kita coba gitu ya. Akan kita coba melakukan pembelajaran yang basicnya adalah student oriented ya. Student oriented itu seperti apa? Student oriented itu adalah pembelajaran yang mahasiswanya yang aktif kayak gitu. Jadi harapannya sih seperti itu. Tapi ya dalam perjalanannya biasanya ya kadang mahasiswa kalau ditanya, Mas ada pertanyaan gitu, enggak gitu. Udah paham belum? Udah. Gitu ditanya apa gitu bingung jawab ya. Kadang seperti itu. Oke, next. Ini untuk komponen penilaiannya ya. Jadi kenapa ini ditampilkan di awal ya, biar teman-teman punya gambaran kira-kira nanti kalau misalnya di akhir semester kemudian nilainya keluar, nanti teman-teman juga bisa mengukur gitu ya. Jadi untuk tugas itu ada persentasenya itu ada 25% ya. Kemudian untuk kehadiran saya kecil sekali, di situ ada cuma 10% aja. Kemudian untuk UTS itu 30% dan UAS-nya 35% ya. Mungkin teman-teman akan bertanya apakah ini benar atau hanya sekedar gimmick kayak gitu ya. Enggak ya. Jadi persentase untuk yang ada di sini tuh memang benar-benar real ya. Di SIA yang di tampilan dosen itu ada bagian untuk mengisi persentase ini ya, sehingga penghitungannya akan dilakukan secara otomatis ya, secara komputerisasi. Jadi kita hanya memasukkan nilai dari masing-masing ini ya, masing-masing komponen ini dosen hanya memasukkan nilainya, tapi yang menghitung persentasenya adalah sistem kayak gitu ya, sehingga ini benar-benar berlaku kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar wah ini nanti dosennya ngitungnya gimana misalnya kayak gitu. Enggak ya, nanti itu udah dihitung oleh sistem ya. Jadi di sisi dosen itu hanya menginput nomor istilahnya persentase-persentase ini. Itu ya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ada pertanyaan dulu. Silakan. Ini masih saya buka ya. Kayaknya masih saya buka. Silakan boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ini sudah 27 orang, berarti yang belum hadir cuma 1 orang. Saya nggak tahu ya. Nanti teman-teman bisa mengukur sendiri, untuk hari ini belum ada presensinya ya. Tapi daftar yang ada di sini akan saya screenshot ya. Jadi saya bisa tahu yang hadir siapa, ini nanti kelihatan di sini. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Bentar. Kemudian yang halaman keduanya, kayaknya orangnya jumlahnya sama. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi ini untuk presensi hari ini tidak saya berikan presensi karena memang baru pertama ya. Nanti kalau yang berikutnya tetap ada presensi.
Cuma jangan khawatir, nanti untuk yang pertemuan hari ini ada orang-orang yang tampil di sini. Jadi sudah saya screenshot ya. Jadi nanti teman-teman juga ini sebagai bukti bahwa untuk kehadiran, gitu ya. Dan terima kasih yang sudah on cam ya. Bagi yang belum bisa on cam dulu ya, karena nanti saya akan mewajibkan adanya on cam ya. Jadi biar teman-teman bisa, saya bisa memantau teman-teman ngapain gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk di pengantar ya. Ini tentang multimedia basic ya. Jadi di sini nanti kita akan coba melihat overview dari teknologi multimedia itu seperti apa gitu ya. Kemudian pembahasan di teknik teknologi multimedia apa saja, itu biar nanti teman-teman bisa tahu ya. Baik, ini sebentar, ini saya coba share screen ulang karena kayaknya videonya nggak akan berjalan dengan baik kalau tidak mengaktifkan ini. Oke, di sini saya akan coba mulai dengan sebuah video ya. Bentar, ini di sisi saya suaranya kencang sekali. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu, ini bukan portofolio saya yang tadi ya. Itu adalah salah satu gambaran tentang sebuah produk multimedia ya. Jadi seperti itu sampelnya, nanti teman-teman juga bisa membuat yang seperti itu harapannya ya. Karena di semester berikutnya kita ada juga mata kuliah komputer desain grafis juga ya. Jadi dan biasanya kalau yang berhubungan dengan multimedia itu akan banyak bertemu dengan saya juga di mata kuliahnya ya. Oke, kemudian muncul sebuah pertanyaan, apa itu multimedia ya. Tadi setelah saya cross check ke TU, ternyata jumlahnya yang mengambil itu awalnya 33 ya. Tetapi karena yang kemarin ada 2 orang pindah prodi, sekarang tinggal 31 ya. Berarti yang tidak hadir di sini ada berapa? Ini 27, berarti kurang 4 orang ya. Baik, kita lanjut. Nanti yang nggak hadir silahkan bisa diingatkan ya, karena memang saya memberikan linknya baru tadi pagi, tapi saya sudah menginfokan untuk kuliah jam 8 itu sudah sejak tadi malam gitu ya. Mau saya berikan tadi pagi, ternyata WhatsApp error ya. WhatsApp dari malam itu trouble ya. Jadi ya itulah sebuah bukti bahwa kita memang untuk mulai saat ini sudah sangat bergantung dengan teknologi, dan di situ memang teknologi multimedianya juga masuk di sana gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah apa itu multimedia ya. Jadi
kalau kita bertanya tentang multimedia, maka jawabannya adalah di sini ya, the use of variety of artistic or communication media ya. Jadi saya coba untuk memulai kuliahnya teman-teman dengan menggunakan bahasa yang berbeda ya. Ini Mas Iqbal malah cuman menampilkan setup-nya ya, orangnya nggak ada, nggak tahu kemana ya. Hanya saya bisa lihat teman-teman di sini lagi pada ngapain gitu ya. Ada yang di kampus ya, ini ada yang kampus, ada yang di rumah dan sebagainya ya. Jadi multimedia itu adalah penggunaan bentuk bervariasi dari komunikasi media ya yang bervariasi dan artistik ya. Jadi media di sini digunakan sebagai media komunikasi. Nah, media komunikasi itu pada dasarnya tidak terbatas hanya misalnya kalau teman-teman lihat billboard gitu ya, tidak terbatas ketika teman-teman melihat sebuah iklan, tidak terbatas ketika teman-teman melihat poster gitu ya. Tapi komunikasi media itu sekarang banyak berkembang ya. Teman-teman juga ketika menggunakan smartphone-nya ya itu juga sebenarnya merupakan sebuah bagian dari multimedia. Kenapa? Karena di situ ada media untuk berkomunikasi. Makanya kita mengenal adanya user interface, kita mengenal adanya user experience, itu juga arahannya ke multimedianya ya. Jadi makanya di sini dibahasakan bahwa multimedia itu adalah penggunaan dari media komunikatif yang bervariasi dan artistik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan smartphone-nya dan di situ tidak ada unsur artistiknya ya, saya yakin juga akan bosan gitu ya. Misalnya tampilan di ponselnya hanya hitam putih misalnya, kemudian terus yang bentuknya masih pakai zaman-zaman dulu yang masalahnya masih grafisnya masih rendah gitu. Terus saya yakin teman-teman juga nggak akan tertarik gitu untuk menggunakannya ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengenal ada yang disebut dengan elemen dari multimedia ya. Jadi elemen multimedia itu setidaknya ada 5 ya. Jadi multimedia itu ada elemennya berupa teks, kemudian berupa gambar, kemudian ada animasi, kemudian ada audio, ada video ya. Jadi ini adalah elemen multimedia. Jadi ketika sebuah media komunikasi dikatakan menjadi multimedia, ketika komponen-komponen ini ya terdapat lebih dari satu ya, lebih dari satu. Tapi ada beberapa yang mengatakan juga satu atau lebih kayak gitu. Artinya apa? Bahwa tidak harus semua komponen ini ada dalam sebuah media komunikasi kayak gitu. Jadi kalau di sana ada teks, ya itu sudah termasuk ke sebuah multimedia. Kemudian ketika teks itu ditambahkan sebuah gambar, maka di situ menjadi multimedia. Apalagi ditambahkan animasi, ada audionya, ada videonya, ya. Nah, komponen atau bentuk produk multimedia yang paling lengkap mungkin kalau teman-teman melihat ada di media gitu ya. Makanya tadi di awal saya tampilkan sebuah video grafis tentang pengenalan seseorang ya. Dan di situ ada teks ya, kalau teman-teman lihat di situ ada teks, kemudian ada gambar, ada animasi, ada audio, ada videonya ya. Jadi yang saya tampilkan tadi memang komponennya cukup lengkap ya. Elemen multimedia yang ditampung di sana itu semuanya ada, makanya itu yang saya tampilkan. Tapi mungkin akan muncul pertanyaan, apakah dalam sebuah media komunikasi harus ada semuanya? Ya, jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak harus semuanya ada. Yang penting salah satu atau lebih dari komponen multimedia ini ada atau elemen multimedia ini ada, maka sebuah media komunikasi itu dapat dikatakan menjadi sebuah multimedia, ya. Next, sorry. Oke, mungkin muncul akan pertanyaan juga, kenapa sih kita harus menggunakan multimedia kayak gitu? Kenapa sih harus ada multimedia yang kita gunakan gitu ya? Jadi yang pertama, untuk alasannya itu cukup banyak ya. Di sini ada 9 alasan ya kenapa kita menggunakan multimedia. Nanti teman-teman bisa lihat ya di sini, bisa diperhatikan. Nanti coba saya akan cross check satu persatu. Kira-kira ini bisa ditangkap atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah penggunaan yang mudah ya, atau ease of use ya. Kemudian yang kedua ada intuitive interface. Nah, makanya sekarang kita mengenal adanya, kalau misalnya teman-teman menggunakan ponselnya tadi saya singgung ya, itu kita seolah-olah bisa misalnya untuk mengakses sebuah gambar, mengakses sebuah berita kayak gitu, itu kan sudah seperti kita menjelajahi atau istilahnya kita di dunia nyata misalnya baca koran misalnya kayak gitu. Itu kan kita sudah bisa melihat indeksnya dan sebagainya di sana ya. Kemudian ada immersive experience, kemudian ada self-face interaction ya.
kemudian ada better retention, kemudian better understand of content. Ya, dengan adanya multimedia, kita akan lebih mudah untuk memahami kontennya. Ya, seperti tadi kalau misalnya portofolio yang tadi atau CV yang tadi yang dalam bentuk grafis itu hanya ditampilkan dalam bentuk teks misalnya, dalam bentuk apa ya, CV misalnya. CV kalau teman-teman pernah lihat ada namanya kurikulum vitae ketika misalnya mencari pekerjaan ya, itu kan bentuknya teks gitu ya, bentuknya teks dalam sebuah lembaran A4 misalnya kayak gitu. Itu akan lebih sulit dipahami ketika kalau digambarkan dengan animasi tadi kayak gitu. Makanya di sini dikatakan better understand of content ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami kontennya ya. Kemudian untuk dari sisi cost-nya itu lebih efektif ya. Jadi kenapa multimedia itu menjadi cost effectiveness itu karena memang ditampilkan dalam bentuk yang lebih ringkas ya, lebih mudah dibawa kemana-mana. Nah, yang akan banyak kita bahas multimedianya di mata kuliah ini tetap yang jelas karena kita prodi teknologi informasi, maka yang akan dibahas adalah yang multimedia yang berhubungan dengan teknologi informasi ya, seperti itu. Kemudian more fun, jelas ya, dengan penggunaan multimedia seolah-olah semua yang ditampilkan itu kelihatan lebih menarik ya, kelihatan lebih santai, lebih fun gitu ya. Makanya memang yang menjadi tugas dari kita ya adalah bagaimana membuat sebuah konten itu menjadi lebih fun gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan the dashboard philosophy ya. The dashboard philosophy itu ketika teman-teman misalnya tahu tentang dashboard ya. Dashboard itu kalau ya misalnya kita kembali ke contoh yang teman-teman sering pegang setiap hari ya, ponselnya itu sebenarnya itu bisa dikatakan sebuah dashboard filosofi ya. Jadi semua menu misalnya itu ada di depan gitu ya, atau kalau misalnya yang tergantung HP-nya ya, kalau masuk ke menu itu kan harus klik apa lagi misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya sebuah dashboard ya, sebuah dashboard ketika kita ingin mengakses gambar, kita klik kemana, ketika kita ingin nonton video kita kemana, kemudian ketika kita ingin menulis pesan itu kemana, misalnya seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan the dashboard philosophy ya. Kemudian ini untuk terminologinya ya, nanti mungkin yang akan muncul pertanyaan lagi teman-teman, ketika saya belajar multimedia itu saya akan belajar tentang apa saja ya, kayak gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam multimedia. Jadi kalau bayangan teman-teman mungkin yang awal masuk multimedia kemudian berpikir bahwa belajar multimedia itu hanya sekedar ya, hanya sekedar audio video misalnya kayak gitu, itu sebenarnya masih ya jawabannya benar tetapi mungkin kurang lengkap gitu ya. Jadi di dalam multimedia, di dalam teknologi multimedia nanti kita akan belajar banyak hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang multimedia system ya. Multimedia system itu seperti apa? Multimedia system itu terkait dengan hardware dan software sistem multimedia untuk menghandle multiple digital media ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang multimedia software-nya, baik itu environment-nya ataupun aplikasinya ya. Jadi yang pertama kita belajar multimedia sistemnya ya. Jadi itu terkait dengan software dan hardware yang menghandle multiple multimedia digital media itu. Jadi maksudnya gini, kalau multimedia sistem yang di sini yang dimaksud hardware dan software-nya misalnya YouTube misalnya. YouTube itu kan sebuah platform ya. YouTube itu sebuah platform dan di situ ya di YouTube pun itu juga butuh software dan hardware. Software-nya apa? Software-nya adalah YouTube-nya gitu ya. Kemudian software hardware-nya apa ya jelas misalnya ponsel kalian, laptop kalian, PC kalian itu adalah hardware-nya. Nah, di situ di dalam YouTube itu kan ada software dan hardware itu untuk menghandle multimedianya kayak gitu ya. Jadi seperti itu yang dimaksud. Kemudian ada multimedia software ya, ada environment-nya, ada application-nya. Kemudian yang ketiga itu ada multimedia application-nya. Nah, ini yang banyak teman-teman mungkin lebih ke istilahnya yang tahu sekarang, yang teman-teman mungkin lebih familiar yaitu yang multimedia application-nya. Multimedia application isinya apa ya? Makanya saya ingin di kurikulum yang baru sebenarnya multimedia itu harusnya dibagi dua gitu ya. Ada yang sistem multimedianya, ada yang multimedia application-nya. Nah, multimedia application itu ya ketika kita membuat sebuah audio, membuat teks, membuat grafis dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada multimedia production ya. Jadi multimedia production itu terkait bagaimana kita mendisplay dan mempresentasikan sebuah media untuk tujuan tertentu ya. Jadi misalnya ketika kita ingin membuat
iklan layanan masyarakat misalnya kayak gitu. Nah, ini juga bagaimana kita ingin mendisplaynya di mana kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita ingin mempresentasikan media itu di iklan di billboard yang besar misalnya kayak gitu, itu nanti ukurannya berapa misalnya kayak gitu ya. Ketika misalnya untuk digunakan iklan di internet misalnya, itu ukurannya berapa? Itu ada ya. Jadi enggak melulu tentang ketika kita sudah membuat kontennya itu mau dipresentasikan di mana, mau diproduksi di mana, ya seperti itu. Jadi multimedia production itu adalah display and presentation of media element in the sole purpose ya. Jadi kita akan mendisplay dan mempresentasikan media itu untuk tujuan apa kayak gitu. Misalnya untuk video ditampilkan di YouTube kan itu juga ada aturan-aturannya ya. Jadi frame rate-nya sekian, sekian, sekian dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, kita akan juga mempelajari tentang multimedia dan single user-nya ya. Jadi multimedianya yang dipelajari bukan hanya tadi ya multimedia application, bukan hanya multimedia production, tapi kita juga akan berbicara tentang multimedia dan single user ya. Di mana di situ ada yang disebut dengan CBT ya. Kalau teman-teman tahu ada mungkin kalau yang kemarin tes begitu masuk di UMP itu kan ada tes pakai komputernya ya, pakai CBT. Nah, itu adalah juga bagian dari multimedia juga sebenarnya. Karena bagaimana sebuah konten multimedia atau elemen multimedia ditampilkan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada multimedianya, teman-teman ya nggak bisa, misalnya ada pertanyaan nih, terus nggak bisa muncul gambarnya, kan mesti bingung, ini gambarnya apa ya, kayak gitu. Nah seperti itu. Itu yang disebut dengan CBT atau computer based test atau computer based training kayak gitu. Misalnya nanti juga kita menggunakan Elijo, ya itu juga akan ada CBT-nya sebenarnya di sana. Kemudian contoh yang lain ada yang disebut dengan kios ya. Kios itu bukan kios teman-teman ketika beli rokok ketengan gitu, enggak ya. Jadi kios itu adalah semacam komputer anjungan ya. Kalau teman-teman mungkin ke Indomaret nih, Indomaret ada display ya, ada komputer yang berdiri itu adalah disebut dengan kios ya, itu namanya kios ya. Tapi ya itu kios yang tadi bukan kios yang teman-teman beli apa gitu, beli roti misalnya pas kampus lapar nih gitu. Enggak ya. Jadi di kampus juga disediakan beberapa kios yang ada di sini ya. Ada beberapa komputer anjungan tapi kayaknya jarang dipakai sekarang. Kalau dulu itu sering dipakai, saya juga nggak tahu sekarang, mungkin karena teknologinya sudah berubah ya, teman-teman juga sudah punya komputer sendiri, punya laptop sendiri, sehingga jarang. Kalau dulu sering dipakai untuk komputer anjungan, sering dipakai untuk KRS-an dan lain sebagainya, itu sering banget dipakai ya. Kemudian yang keenam ya, kita juga akan berbicara tentang multimedia on networks ya. Jadi bahasannya cukup banyak. Jadi nggak hanya yang teman-teman ketahui tentang multimedia application-nya dan multimedia production-nya, tapi nanti kita juga akan berbicara tentang multimedia on networks ya. Jadi multimedia on networks itu adalah contohnya yang paling mudah untuk multimedia on networks itu sekarang ya. Ketika kita menggunakan Zoom itu sebagai media komunikasi, itu kita akan bisa melihat ya. Makanya kemarin ada kakak tingkat kalian yang membantu saya untuk streaming ya. Kemudian saya tawari malah ya. Jadi saya tawari, Mas, setelah kamu streaming yang kamu bisa ambil apa? Maksudnya pembelajaran dari situ ya. Wah, saya jadi tertarik Pak kalau misalnya saya ngambil KP-nya atau skripsinya tentang multimedia on networks itu gimana ya gitu ya. Jadi nanti di sana bisa melihat tentang misalnya video conference ya, kemudian bagaimana melakukan streaming, kemudian dan itu yang dibicarakan adalah multimedia on networks-nya. Jadi multimedia itu dalam jaringan. Jadi misalnya nanti cara streaming yang efektif misalnya seperti apa, kemudian itu bagiannya ya. Dan sekarang juga industrinya sudah mulai berkembang ya. Industrinya tentang multimedia on networks ini berkembang pesat sekali, di mana kalau teman-teman ya mungkin mengenal ada YouTube ya. YouTube yang paling simple, yang paling teman-teman kenal, dan sekarang YouTube juga sudah mulai berbisnis ya. Di mana dengan adanya YouTube Premium ya. Kemudian kalau yang dari sisi audio mungkin teman-teman sudah kenal namanya ada Spotify, ada Joox dan sebagainya. Itu adalah bagian dari multimedia on networks gitu ya. Jadi itu adalah digunakan untuk multimedia, diimplementasinya di multimedia on networks ya. Misalnya kalau yang video juga sekarang sudah banyak ya. Kalau yang lokal ada bioskop online ya. Cuman saya jarang pakai bioskop online. Pernah pakai sekali. Cuman akhirnya males karena bioskop online itu bisa diakses cuma dari gadget aja ya. Saya coba pakai emulator di PC tetap nggak mau ya. Ya harusnya akhirnya nonton dari tablet akhirnya. Cuman kan layarnya tetap kecil, cuman
tablet saya ukuran cuma 10 inci, ya kecil banget. Karena saya jarang nonton, akhirnya kembali lagi ke Netflix ya. Saya tetap nonton, paling kalau weekend tuh biasanya juga menikmati beberapa serial di Netflix ya. Dan belum selesai-selesai ya, saya masih nonton Money Heist, itu belum selesai-selesai sampai sekarang. Baik, kemudian untuk multimedia itu ada 2 ya. Saat tadi kita udah bahas terminologinya. Kemudian yang kedua, untuk multimedia itu ada 2 jenis ya. Kemudian yang disebut dengan multimedia linear dan non-linear. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang linear ya, active content progress often without any navigational control for the viewers ya. Jadi linear itu untuk aktif kontennya kita tidak bisa mengkontrolnya, tidak ada navigasinya ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya ngontrol. Contohnya paling mudah ya film ya. Film yang di TV maksudnya. Kalau yang di mungkin kalau yang di video on demand ya, yang seperti semacam Netflix misalnya kayak gitu, itu kan kita bisa menavigasi kalau sekarang ya. Tapi itu pun juga tidak bisa di apa ya, tetap masih itu sebagai multimedia non linear juga sebenarnya, multimedia linear juga sebenarnya. Ya meskipun ketika nonton yang pertama nih kita bisa next episode misalnya. Kemudian sebelum next episode itu kan biasanya ada intro dan sebagainya. Kita bisa men-skip intronya ya, itu kan juga navigasi sebenarnya. Ya, jadi kita bisa lanjut ke bagian yang lain misalnya kayak gitu. Yang disebut dengan linear ya. Jadi active content progress often without any navigation control for the viewers ya. Jadi kita tidak bisa mengkontrol apa yang akan terjadi di dalam multimedia tersebut, itu yang disebut dengan linear. Kemudian non linear kebalikannya ya. Jadi di situ ada user interactivity to control the progress ya. Jadi kalau multimedia non linear itu kita bisa mengkontrol progresnya. Contohnya di video game ya. Ketika teman-teman main game kan bisa mengkontrol tuh saya sampai sejauh mana, levelnya seberapa gitu ya. Itu kan bisa dilihat ya, itu perbedaannya ya. Jadi ada linear dan non linear. Oke, next. Nah, ini sudah sampai di bagian akhir ya. Ketika di bagian akhir ini sudah kalau sudah tugas ya biasanya sudah baru selesai gitu ya. Dan sebagai informasi bahwa kuliah di saya meskipun ini 2 SKS ya kalau nggak salah, tetap saya akan menyampaikan materi itu by materinya ya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan dan sebagainya ya kita sudah selesai gitu kuliahnya. Gitu ya. Baik, sebelum ke tugas mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh, silakan bisa mengajukan pertanyaan dari beberapa materi ini, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada saya coba lanjutkan untuk di tugasnya ya. Jadi tugasnya sederhana sekali ya, teman-teman nanti akan saya minta untuk mencari atau mengidentifikasi iklan, iya. Iklan bisa iklan di TV, iklan di YouTube boleh ya. Atau iklan di billboard itu juga boleh ya. Iklan di mana saja boleh. Kemudian coba teman-teman coba menganalisis ya kesesuaian elemen multimedia yang ada pada iklan tersebut dan berikan pendapat Anda. Misalnya teman-teman nonton iklan di TV gitu ya, kemudian ada komponen animasinya misalnya kayak gitu. Oh, ternyata di iklan ini itu ada elemen multimedia berupa ini ya, seperti itu. Dan ini nanti dikerjakan secara individu ya, belum berkelompok. Kemudian dikumpulkan nanti melalui Elijo. Nah, bentuknya apa? Bentuknya laporan A4 kayak gitu kertasnya ya. Nanti teman-teman bisa misalnya ngambil iklan dari YouTube misalnya kayak gitu atau dari sumber internet yang lain. Itu silakan bisa di screen capture ya, di screen capture itu, di screenshot. Kemudian diberikan linknya biar saya juga bisa cek ya. Dan silakan bisa dikerjakan secara individu. Dan ini juga mungkin tidak saya sampaikan di aturan umum tadi, tetapi ini berlaku di kelas saya bahwa di kelas saya nggak ada yang contek-mencontek ya. Kalau misalnya ada yang ketahuan pekerjaannya sama, itu dua-duanya akan saya diskualifikasi ya. Jadi nilainya dua-duanya 0 ya kalau misalnya pekerjaannya sama ya. Baik, dari sini masih ada yang ingin bertanya dulu, silakan. Mungkin terkait tugasnya, biasanya malah yang ditanya tugasnya biasanya. Silakan. Kalau misalkan iklan kayak yang di Facebook itu boleh nggak sih Pak? Boleh Mas Aswin ya, boleh.
Jadi Tapi itu kan misalkan iklannya kan nggak permanen gitu Pak. Kayak cuma beberapa hari aja gitu. gimana Mas? Nanti link Pak. Oh, linknya coba kalau misalnya itu diklik kan ada linknya Mas. Ya itu masuk website gitu. Ya nggak apa-apa, nanti bisa biasanya boleh nggak apa-apa, atau di screen capture aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan mungkin teman-teman bisa ngambil iklan yang sumbernya bisa di tracking gitu ya. Ya lebih murah. Saya rasa sih juga jumlahnya cukup banyak sih. Opsinya kan banyak sekali. Itu Mas Aswin. Yang lain silakan. Untuk bentuk laporannya sudah jelas ya. Jadi jangan bertanya lagi Pak ini dikumpulkan dalam bentuk apa. Nanti tetap dikumpulkan dalam bentuk laporan kertas ya. Kertasnya nanti dibuat A4 dan dijadikan PDF dan diupload di Elijo ya. Nanti bagi yang kemarin ada yang nanya kalau saya nggak punya komputer bagaimana Pak gitu ya. Nanti kita menyediakan untuk di lab TI itu lab JM yang di atas itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman untuk misalnya mengerjakan tugasnya ya boleh, atau kalau enggak ya bisa pinjam punya temennya dulu lah ya, laptopnya pinjam temennya dulu untuk mengerjakan bentar ya bisa lah ya. Jadi seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada saya stop share dulu ya. Itu untuk materi kita hari ini ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang pengertian multimedia, kemudian elemen multimedia, kemudian terminologinya ya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang multimedia presentation ya. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya juga kebetulan untuk hari ini ada acara, dan nanti untuk yang di kelas A itu mungkin akan mengakses materinya melalui video YouTube ya. Saya kadang kalau beberapa video itu saya masukkan di YouTube dan nanti teman-teman bisa akses di sana ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.